Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini Ustazah Yunda dan Ustazah Zulfa akan menyampaikan materi SPDP mengenai gambar cerita dalam cover buku. Nah, bagaimana dan apa itu cover buku? Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, mari kita ulangi dan ingat kembali mengenai gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Fungsinya adalah untuk memperjelas isi cerita, menarik perhatian, menambah nilai keindahan, dan sarana mengungkapkan perasaan bagi penggambarnya. Jadi, memang gambar cerita itu untuk penjelas dari isi cerita gitu. Kemudian contohnya adalah cover buku. Kemarin kita sudah membahas ya contoh-contoh lain seperti ada gambar ilustrasi. Nah, sekarang adalah giliran cover buku. Apa itu cover buku? Apa saja tujuan dari membuat cover buku? Bagaimana jenis-jenis cover? Dan apa saja unsur-unsur yang baik dalam suatu cover buku. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, coba anak-anak amati dari tiga gambar ini. Kira-kira cover buku itu apa sih? Ya, cover buku adalah bagian terluar dari sebuah buku. Tujuannya adalah yang pertama untuk melindungi isi buku, jadi isinya tidak mudah rusak. Yang kedua ada menarik minat baca. Jadi terkadang kita ketika ingin membaca sebuah buku itu kita melihat dulu covernya. Oh, covernya bagus, berwarna-warni dan membuat anak-anak semua menjadi tertarik dalam membacanya. Nah, oleh karena itu cover biasanya dibuat dengan menarik dan menggambarkan isi buku tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan ke jenis cover berdasarkan tampilan. Jenis cover berdasarkan tampilan ada dua. Nah, anak-anak dapat amati ya. Yang pertama ada cover dengan latar belakang hitam dan putih, dan yang kedua cover dengan warna penuh atau full color. Nah, cover dengan latar belakang hitam putih itu dimaksudkan untuk istirahat mata, jadi tidak ada gambar atau warna yang memenuhi halaman. Bahkan kadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Kemudian yang kedua adalah cover dengan warna penuh atau full color. Nah, anak-anak dapat amati ya perbedaannya dengan yang latar belakang hitam putih. Pada cover dengan warna penuh itu didominasi oleh gambar ilustrasi dan judul serta banyak warna di dalamnya. Nah, memang beda ya anak-anak. Jadi jenis tampilannya ada dua. Yang pertama ada cover dengan latar belakang hitam dan putih dan cover dengan warna penuh atau full color. Setelah anak-anak memahami apa itu cover buku, tujuan dalam membuat cover buku, dan jenisnya, sekarang kita akan membahas unsur-unsur dalam cover buku. Yang pertama adalah judul. Dalam penulisan judul, tentu kita harus memilih huruf yang menarik agar orang juga menarik dalam membacanya. Yang kedua adalah kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Jadi, kalimat penjelas dalam contoh ini adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang selanjutnya adalah nama penulis. Nah, di sini nama penulisnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Misalnya nanti di buku-buku lain biasanya nama penulisnya itu nama orang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah identitas penerbit. Di sini ada ya penerbitnya adalah BSE seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyertakan gambar yang menarik. Nah, ini di sini contohnya ada
gambar anak-anak yang sedang bermain untuk menyusun nama-namanya ya, karena di sini judulnya adalah diriku, jadi menceritakan tentang dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah identitas buku pada punggung buku. Nah, punggung buku itu adalah yang berada di tengah ini, yang biasanya terletak di pinggir buku gitu. Ya, selanjutnya adalah terdapat sinopsis buku pada bagian belakang buku. Nah, biasanya di sini adalah berisi rangkuman dari isi buku tersebut atau penjelasan mengenai buku itu. Bagaimana anak-anak penjelasan singkat mengenai cover buku? Semoga dapat menambah wawasan anak-anak semua mengenai cover buku ya. Tugas LFH SPDP kali ini adalah mengerjakan evaluasi subtema 2 muatan SPDP atau LKS tema 1 halaman 77 hingga 78. Tulis jawabannya di buku tulis dan kirimkan kepada Ustazah Zulfa untuk kelas 5A dan Ustazah Yunda kelas 5B. Semangat mengerjakan anak-anak semua, tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.